Halo Glovers, bersama gue Rio. Sudah lama tidak bikin video, kangen semenjak Maret atau April. Dan di video kali ini gue bakal bikin mid-year book freak out tag, dimana gue bakal membahas buku-buku yang udah gue baca untuk setengah tahun pertama di tahun 2022. Ini udah datang bukunya sebagian, dan gue akan menjawab pertanyaan biasanya itu ya tentang buku-buku terbaik, buku-buku yang mengecewakan, sampul karakter dan sebagainya. Dan ya, nggak menunggu lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Tanya pertama, buku terbaik yang udah gue baca setengah tahun pertama ini. Itu gue mau nyebutin berapa? 3 ada ya. Gue kasih tahu 3 yang terbaik menurut gue. Itu ini. Tarik dulu. Ini buku terbaiknya, salah satunya yaitu The Shark Color atau Sang Pemanggil Hiu yang ditulis oleh Zilla Battle. Reviewnya kayaknya belum gue bikin deh. Pokoknya ini the best deh. Mengharukan, sedih, senang, kecewa, nggak menyangka kok bisa, menimbulkan banyak tanda tanya. Dan ya ini bukunya, ntar review khususnya atau video reviewnya akan gue bikin. Ya gak tahu kapan sih, tapi akan ada review khususnya biar kalian tahu apa maksud dari gue hingga membuat ini jadi buku terbaik sejauh ini. Nah, terus buku berikutnya itu ini Kuyang yang ditulis oleh Ahmad Ben Bella. Horor tentunya. Gak mungkin lah gak ada horor yang gue sebutin di video. Dan ya, gue suka karena ini mengangkat tradisi setan di Kalimantan, Kuyang, dan seru dan menegangkan, penuh teror bertubi-tubi. Dan ya, gue suka karena kayak serangan setannya itu kayak terus-terusan, kayak berasa gak ada jeda gitu. Kayak rumah dihantui, muncul nenek-nenek misterius, muncul ini disantet dan sebagainya. Wah. Buku berikutnya yang gue baca itu, gue nggak punya bukunya sekarang, udah gue unhaul kayaknya. Dan ya, gini aja deh. Nah, itu dia bukunya dari J.K. Rowling, yaitu Petualangan Gigi Natal. Dan itu mengharukan, hangat, mengenang masa kecil tentang mainan. Ingetin gue juga kayak Toy Story kayaknya. Ya, bagus lah. Itu 3 buku terbaik sejauh ini yang gue baca. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu buku sequel yang bagus yang gue baca. Gue banyak baca standalone. Ini standalone, komik, standalone. Jadi bingung. Akhirnya, gue ada baca satu deh series novel, yaitu ini, Prisoner of Azkaban atau Tawanan Azkaban, Harry Potter. Harusnya gue janjinya bakal selesaiin series Harry Potter tahun lalu, cuman udah tengah tahun 2022 masih stuck di buku ketiga. Teralihkan dengan banyak hal buku-buku lain karena ya Harry Potter bagus, cuman gue kayaknya nggak perlu buru-buru lah bacanya, santai. Gue ingin menikmati magisnya dunia Harry Potter. Dan ya, buku ketiga adalah salah satu yang terbaik menurut gue yang udah gue baca. Karena di sini akhirnya kita tahu kalau Harry Potter ini punya bapak angkat. Dan ya, hangat dah pertemuan mereka itu. Dan ya, itu satu aja sih, sisanya nggak ada. Komik series ya, sequel bisa dibilang. Spy X Family itu wholesome dah. Itu doang yang bisa gue sebutin. Reviewnya udah ada juga di channel. Tonton aja kalau penasaran. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Buku terbaru
belum dibaca tapi ingin dibaca. Itu ada ini komik dulu deh. Burn the Witch yang ditulis oleh atau digambar oleh Tite Kubo. Ini masih satu universe dengan Bleach. Tite Kubo juga yang bikin Bleach kan. Jadi ya gitu, ceritanya masih satu dunia, cuma cerita yang berbeda aja. Di tempat yang berbeda gitu. Kalau Bleach itu di Jepang, kalau Burn the Witch ini di Inggris, London gitu. Beda lokasi. Cuman cerita yang mirip-mirip, supernatural, action, dan ya seru, harusnya. Pengen gue baca. Animenya udah ada deh kayaknya. Kalian bisa nonton animenya di Muse Indonesia kayaknya. Dan gue udah nonton episode 1 dan cukup menyenangkan tentang sihir dan sebagainya. Mirip-mirip Bleach lah, supernatural gitu. Terus buku berikutnya yang pengen gue baca itu adalah ini, horor tentunya. Sihir Mesir, Kisah Tanah Jawa. Ini baru kemarin rilis, belum lama. Dan ya, pengen gue selesaiin ini. Udah bukan fans juga sih. Gue baca buku Kisah Tanah Jawa dari buku pertama. Kalian bisa lihat di sini. Itu ada buku yang KTJ. Dan ya gitu. Kenapa enggak? Harus gue baca. Terus ini sama satu lagi, judulnya itu Uzumaki, ditulis oleh mangaka yang sama yaitu Ito Junji. Kalau yang ini itu drama slice of life atau kisah kehidupan gitu. Yang satu lagi horor, judulnya Uzumaki gitu. Dan ya, itu adalah buku-buku yang pengen gue baca. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu adalah buku yang mengecewakan. Gue ambil dulu deh. Ini buku yang mengecewakan itu adalah dua ini. Rumah di Perkebunan Karet dan Rumah Teteh. Gue kecewa sih. Maksudnya tulisannya ya gitu, kesan horornya gue gak dapet gitu, atmosfer horornya gue gak dapet, karakternya gitu, plotnya gitu, lebih kayak ya standar horor, terlalu basic kalau gue. Ya kecewa. Padahal gue punya ekspektasi tinggi karena ada beberapa teman booktuber dan reviewer lain bilang kalau novel ini, Rumah Teteh dan Rumah di Perkebunan Karet itu serem, cuman tentang tempat yang berhantu doang dan ya gitu. Satu lagi ya itu ini. Gue gak tahu apakah penulisnya bakal nonton atau enggak, tapi biasa harusnya fine lah ya. Ini subjektif gue. Kalau menurut gue ini masih biasa aja. Gak ada yang spesial, bisa dibilang kayak ya udah kisah kehidupan mahasiswa aja. Unggulnya itu dan bikin heboh dan viral dan tren hingga cetakannya udah banyak itu karena mungkin relate aja setiap orang. Mungkin hampir mayoritas orang pernah kuliah jadi mahasiswa, jadi pengalaman ketika sekolah itu jadi relate aja. Makanya ya bisa dibilang bagus karena relate dengan kehidupan kita yang mayoritasnya mungkin pernah jadi mahasiswa, cuma sisanya oke lah. Nah itu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, itu adalah biggest surprise. Biggest surprise itu adalah ini kaget gue gak menyangka bukunya bakal sebagus itu. Bagus banget. Gue mau berterima kasih ke Steffi yang udah menyarankan buku ini dan mengadakan baca bareng ketika Maret atau awal April, gue lupa. Harusnya gue ikut dibaca bareng itu, kemarin gue disibukin dengan hal lain, terutama toko. Akhirnya gak jadi, dan gue baca waktu itu gak bagus. Akhirnya gue baca dan harusnya gue baca kemarin agak telat nih. Kok bisa bagus? Blue Wing itu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya adalah penulis favorit. Ya, gue bisa bilang untuk honorable mention dulu aja, yaitu Zilla Battle. Gue gak bisa bilang dia bakal jadi penulis favorit sih, karena gue belum baca buku lainnya. Setidaknya gue harus baca 2 lagi tuh baru bisa dibilang favorit. Dan ya, honorable mention aja dulu, karena gue berencana untuk baca buku lainnya dari penulis ini. Nah, kalau benar-benar penulis favorit itu adalah
pengen ambil, tapi gue baru satu buku juga gue baca. J.S. Kyren deh. J.S. Kyren gue udah baca berapa ya? 1, 2, 3, 4. 2 buku biasa-biasa aja, tapi 2 buku yang lainnya yang kumpulan cerita atau antologi itu ini the best antologi. Best. Awalnya gue bukan fans juga sih, cuman setelah gue baca antologinya, wah gue kaget. Tulisan antologinya, cerita-cerita pendek itu bagus-bagus semua. Greget gitu gue bacanya. Ada yang kayak serem beneran, sadis beneran, pilu beneran, sedih beneran, bikin sebel dan kesel juga, sampai celup ke hati gitu sebel ya. Kayak wah, pembicaranya bagus sih. Itu dia, J.S. Kyren. Kedua mungkin gue pengen nyebutin, mana sih? Ada, oh di sini kan. Ini komik ya. Ini 2 mangaka baru jadi favorit, yaitu Tatsuya Endo yang bikin Spy X Family. You are awesome dude, wholesome. Sama Naoyama Matsumoto yang bikin Kaiju nomor 8. You are apa ya? Best dah. Nah itu dia. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, adalah fiksional karakter yang gue jatuh hati. Siapa ya? Yor mungkin dari Spy X Family. Oh, gue gak punya lagi, udah gue unhaul 1-5. Bisa buku 6 tapi bukan Yor. Bukan Yor sih. Cuman ya bisa dibilang jadi keras juga kali ya. Kalau Yor dikombinasikan si ini, kayaknya bakal koplak nih, bikin spin-off sendiri cerita mereka. Lucu itu. Terus favorit karakter secara umum ya, Blue Wing itu favorit deh. Terus Anya dari Spy X Family, karena gue baca Spy X Family ini tahun ini kayaknya awal tahun Januari. Terus sama gue lupa namanya. Oh, aku lupa namanya. Karakter di buku J.S. Kyren pokoknya. Ya gitulah, gue lupa karakternya. Pokoknya ada satu karakter di J.S. Kyren, si Bu Guru. Gue lupa. Bu Guru lah, pokoknya dari Kami Bukan Saudara Keras. Itu Bu Guru itu gokil. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, itu adalah buku yang bikin gue nangis. Ini sedih berkaca-kaca terus seduh-seduh ini. Gak nyangka, gue gak bisa bilang kenapa, cuman karena itu ada hubungan ya bagus gitu. Kayak gue terharu-haru sama ending dan plot twist ceritanya. Sama bukunya Petualangan Piki Natal yang ditulis oleh J.K. Rowling itu wah, terharu lah, kangen dengan masa kecil, berkaca-kaca, masa kecil gue gimana ya, main boneka, ada mainan, atau mobil-mobilan. Terus buku yang bikin gue happy, tentunya Spy X Family. Ini wholesome sih, wholesome. Volume 1 wholesome, volume 2 wholesome, volume 3 wholesome, volume 4 wholesome, volume 5 wholesome, volume 6 juga wholesome. Gue gak sabar tunggu volume 7. Komedinya dapat, actionnya dapat, dramanya dapat, pokoknya lengkap lah. Terus buku-buku yang punya cover cantik, tentunya ini The Shock Color, cakep sih. Dominasi warna biru, ada 2 orang naik perahu, manggil hiu, ada ikan-ikan di bawah laut. Belakangnya kayak gini, ada penampakan pulau gitu, udah keren di sini. The best. Terus ini juga the best nih. Ini colorful, ceria, tapi ceritanya sebenarnya suram. Ini gokil. Sama satu lagi gue lupa. Di sini kayaknya udah gak ada.
Iya. Kayaknya gue ada. Bukan udah gak ada, gue lupa. Ini juga bagus. Kado terbaik JS Skyrim ini juga cukup cakep. Dengan desain bisa dibilang bukan futuristik juga, industrial gitu, bangunan-bangunan bergedung bertingkat gitu, kotaan, cuman ini kayak ada sapu ijuk gitu. Ini kayak ada kotak sumbangan, ada dompet. Terus ini ada adiknya dan sapunya nyambung dari sini ke sini. Ih, keren sih. Gak ada warnanya juga. Walaupun ceritanya bisa dibilang oke, cuman gue banyak PR lah menurut gue. Sama gue belum punya bukunya, yaitu ini. Itu bagus banget, gue pengen banget punya, cuman ntar deh. Karena itu masih versi jaket, gue pengennya versi yang desain sampulnya udah di print langsung ke hardcover. Jadi biar sama dengan ini buku pertamanya. Sih, udah cakep. Dan ini udah agak jaket, jadi ini kayak sampulnya udah print ke hardcovernya langsung gitu. Jadi gue nggak perlu repot-repot khawatir tentang das jaketnya. Dan gue pengen beli ketika mereka cetaknya udah kayak gitu, biar serasi aja gitu, gak campur-campur, gak beda-beda. Nyangkut. Ya, itu sampul yang cakep. Terus buku yang pengen dibaca sebelum akhir tahun, sebelum pergantian tahun, itu ini Ronggeng Duku Paru yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ini sastra 3-in-1 sebenarnya, dari 3 novel yang dijadiin satu. 3 novelnya udah lama terbit, tapi ini versi terbarunya, jadi dibikin satu. Nah, gue pengen baca ini sebelum akhir tahun nih, sastra. Nah, ya, katanya bagus. Syarat pesan moral, makna ceritanya itu bisa diinterpretasikan ke banyak hal dan sebagainya. Terus mengangkat dengan budaya-budaya Indonesia. Ya itulah, gue suka sastra. Kayak Eka Kurniawan dan sebagainya. Gue suka sebenarnya baca sastra, selama sastranya itu novel. Bukan sastra yang kayak puisi gitu. Gue gak cocok baca puisi. Dan ya udah, itu udah 12 atau 13 pertanyaan yang gue jawab untuk Meet Your Book Freak Out Tag. Dan ya, gue harus ngelakuin ini. Dan sekian video gue. Habis ini gue juga mau ngerekam Rainbow Book Tag. Jadi ya, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.